Hari ini kita ada ibadah kreatif ministry yang perdana, nggak apa-apa dengan segala hal yang masih harus dibenahi karena ini masih perdana, kita belajar sama-sama. Nanti supaya kita next berikutnya bisa lebih lagi mempersiapkan untuk apa yang harus kita berikan untuk Tuhan ya. Nanti bisa ada drama, ada tarian, ya kan, ada kesaksian, ya, kesaksian hidup maksudnya, kesaksian pujian juga boleh, mau ada stand up komedi, rohani boleh juga, punya bebas lah, ya bebas. Saudara bikin grup apa drama, ayo persembahkan bagi Tuhan. Ibaratnya ini kayak Natal mini gitu, ya, Natal mininya misalnya gitu. Kita banyak persembahan. Mau tor boleh silakan, ya kan? Silakan ya. Nah hari ini secara khusus kita mau talk show, ya kita mau talk show. Talk show berarti dua arah saudaraku, ya. Jadi kita keluar dari pakem kita selama ini ibadah, kita keluar sebentar dalam minggu ini kita mau talk show supaya kita lebih kreatif, lebih dapat sesuatu dari talk show ini. Talk show itu berarti ya dua arah ya. Nah kira-kira ada nggak dari saudara semuanya yang mau ditanyakan soal apa saja ya, atau saudara mau cerita dulu, mau apa dulu, ya sharing lah, saling sharing ya. Nanti kita akan berikan solusi dari firman Tuhan ya. Yuk, mulai dari siapa dulu? Ada nggak yang mau bertanya tentang hal apa aja yang selama ini mungkin saudara belajar firman di rumah, baca firman di rumah, saudara ada yang nggak ngerti, boleh, ini bebas, temanya hari ini bebas ya, nggak terfokus pada satu tema. Mungkin Pak Giti bisa bantu untuk nanti bisa diberikan kepada rekan-rekan yang mau bertanya atau mau sharing, silakan. Ya, saya kasih kesempatan. Ya, nanti kita akan bahas, ada satu rekan kita di tempat ini, ya saya mungkin nggak sebut nama ya. Rekan kita ada di tempat ini hari ini boleh mendengarnya. Kemarin ada bertanya lewat WA ya kepada saya. Ya intinya rekan kita ini bertanya bahwa dia ada lihat di sebuah postingan di YouTube itu ada satu konten ya tentang bahwa dia meyakini bahwa ketika dia berdoa Bapa kami sampai 77 kali, maka itu akan menjadi sesuatu hal terobosan, menjadi sesuatu hal yang powerful, kira-kira begitu ya. Nah, tapi saya belum paham tentang hal ini. Kemudian saya minta tolong diposting coba linknya biar saya pelajari ya. Kemudian saya sempat lihat linknya, baru saya paham setelah lihat linknya ya, karena di sana konten ini yang menguploadnya, yang mengirimnya, yang membuatnya itu adalah berlatar belakang ya. Dan kita pun Kristen nggak melarang doa Bapa kami. Saya pun doa Bapa kami, saudaraku ya kan? Setiap pagi loh, setiap pagi kami berdoa Bapa kami bersama dengan keluarga sebelum di sekolah gitu kan. Kita kumpul dulu bertiga ya kan, kita Mazmur 91, kita ucapkan Mazmur 23, kita doakan Mazmur 121, kemudian kita doa Bapa kami, kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Setelah itu kita berdoa syafaat. Setelah selesai doa syafaat, saya doakan berkat, satu tumpang tangan kepada istri dan anak ya kan. Saya lepaskan mereka Vivi berangkat ke sekolah dengan membawa berkat Tuhan ya, istri beraktivitas di tempatnya ya kan, di pekerjaannya, di rutinitasnya, ke bengkel, saya lepaskan berkat buat mereka ya. Nah nanti kita akan jawab ya tentang pertanyaan ini, kita akan bahas, tapi saya berikan kesempatan dulu buat saudara, barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Yuk, ada nggak? Silakan langsung speak up. Ya silakan Ibu, kasih mic-nya dulu Pak Ginting supaya jelas. Begini Pak Pendeta, dulu kan saya pernah doa 77 kali doa Bapak kami. Waktu itu Bapak saya tidak tahu di mana, sampai umur 14 tahun tidak ada kabar. Saya doa Bapak kami 77 kali, benar-benar terjadi mujizat Tuhan ada. Saya mau tanya, apakah kalau kita udah berpindah gereja seperti ini, bisakah melakukan doa Bapak kami 77 kali lagi? Kalau ada masalah hubungan hidup itu. Jadi pertanyaannya hampir sama
Ya, oke. Langsung dijawab aja, sudah dua atau mau yang lain dulu? Oke, langsung jawab aja lah ya, supaya clear satu pokok pembahasan, nanti masuk ke pembahasan berikutnya. Ya, doa Bapa kami nggak salah, karena itu doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Ya, dulu memang waktu saya setelah selesai sekolah, karena saya sekolah itu TK sampai SD, lulus kelas 6 itu saya ada di sekolah di kota Semarang. Ya, di sana tiap kali doa Bapa kami, ya kan, selalu setiap doa penutup apa itu selalu diakhiri dengan doa Bapa kami, ya kan. Namun kan setelah berjalannya waktu itu saya pribadi waktu itu jarang sekali berdoa Bapa kami, karena image saya waktu itu sebelum kita tahu ya tentang firman Tuhannya lebih dalam lagi, kita belum belajar secara mendalam, jadi image saya doa Bapa kami itu doa gitu, ya kan. Jadi saya nggak pernah doa lagi Bapa kami. Tapi setelah kemudian beranjak ya bertumbuh, mulai mengerti firman, mulai belajar, di situ saya mengerti doa Bapa kami ternyata ya untuk agama tertentu itu enggak. Tetapi doa Bapa kami karena itu diajarkan oleh Tuhan Yesus dan dicatat di Perjanjian Baru, maka itu pun juga menjadi bagian doa kita, saudaraku. Ya. Namun kalau kita belajar, kita baca lebih detail tentang doa yang diajarkan Yesus itu, kita bisa mengerti maknanya, kita bisa mengerti esensinya, intinya, bahwa yang Tuhan mau, yang Tuhan maksud, yang Tuhan kehendaki ketika kita berdoa Bapa kami itu bukan sekedar hafalan. Nah, itu yang satu kata kuncinya. Bukan sekedar hafalan, bukan sekedar rutinitas, bukan sekedar kewajiban. Tetapi ketika Tuhan mengajarkan doa Bapa kami itu ada beberapa latar belakang yang melatar belakanginya. Ya. Nah, nanti kita belajar di situ bisa tahu. Untuk doa yang diulang-ulang, ya kita buka dalam Matius pasal 6 coba sekarang ya. Matius pasal 6. Semua buka ya supaya bisa mengikuti, bisa mengerti ini ya. Matius 6 kita mulai dari ayat 5. Di situ kan pengajaran Tuhan Yesus ya. Salah satunya itu pengajaran di atas bukit waktu Yesus khotbah di bukit ya. Matius 5 itu kan Tuhan Yesus di bukit terkenal disebut dengan khotbah di bukit. Nah, yang berbahagialah. Nah, khotbah Yesus itu ternyata bukan hanya di Matius 5 saja, tapi sampai Matius 7 itu masih satu khotbah di situ di bukit itu. Nah, salah satu pengajaran Yesus di bukit ya ini tentang hal berdoa, ya kan, bukan sekedar hanya berbahagia yang terkenal dengan 8 ucapan, 9 ucapan bahagia, itu bukan. Ini sangat terkenal. Tema khotbah 8 ucapan bahagia ini sangat terkenal, saudaraku, ya kan. Tetapi yang lain-lain ini sepertinya terlupakan bahwa itu menjadi satu bagian dalam khotbah Yesus waktu itu. Nah, salah satu hal berdoa. Kita lihat di sini ya. Saya akan pelan-pelan supaya saudara jelas. Ayat yang kelima. Dan apabila kamu berdoa, dan apabila kamu berdoa, perhatikan, janganlah berdoa seperti orang munafik. Ini satu, ya. Ini garis bawahi. Seperti apa orang munafik? Nanti kita belajar tentang arti kata munafik. Mereka suka, orang munafik, mereka itu yang dimaksud adalah orang munafik tadi. Mereka suka mengucapkan doanya, jadi hanya ucapan nih, hanya rutinitas nih, ya kan? Kan orang munafik kan begitu, antara mulut dan hati nggak sama, saudaraku. Jelas sampai di sini. Jadi doanya sekedar ucapan. Sementara yang Tuhan mau nggak seperti itu. Nanti kita belajar, ya. Perhatikan, mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadah pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya apa? Supaya mereka dilihat orang saleh, orang yang agamis, kira-kira begitu, orang yang dekat sama Tuhan, kira-kira begitu. Image orang maksudnya
supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, nah ini Yesus, aku berkata, ini latar belakangnya. Yesus melihat, Yesus menyaksikan fakta. Ini terjadi sejak zaman Yesus sudah ada, saudaraku. Orang-orang yang berdoa di tikungan jalan raya, ya kan, di pinggir-pinggir jalan, pokoknya supaya orang melihat, gitu, ya kan, di tempat-tempat terbuka seperti itu. Nah, kemudian Yesus berkata begini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka orang munafik tadi sudah mendapat upahnya. Upahnya apa, saudaraku? Dia dapat upah apa? Dipuji oleh orang. Sudah, upahnya cuma itu. Gak ada upah yang lain. Gak ada upah yang dari Tuhan. Gak ada upah yang lebih besar lagi. Sebenarnya Tuhan siapkan sebuah upah yang sangat besar, sangat berharga. Tapi itu bukan menjadi milik mereka. Alkitab mencatat mereka sudah dapat upahnya. Mereka ingin dipuji, mereka sudah dipuji oleh orang. Mereka ingin dihargai, orang sudah menghargai mereka. Mereka ingin disegani, orang akhirnya segan sama mereka. Itu upah mereka. Tapi kita nggak seperti itu. Katakan yes. Nah, kenapa? Karena saudara dan saya bukan orang munafik. Nah, Yesus itu pernah mengecam orang-orang munafik itu dengan penampilannya, ya kan, yang luar biasa supaya kelihatan saleh. Yesus mengatakan begini di Matius 23, nanti sudah baca Matius 23 itu apa ya namanya? Yesus mengecam orang-orang fasik. Salah satunya, munafik ya. Salah satunya Yesus ngomong begini, engkau itu seperti kuburan. Orang-orang munafik, orang-orang Farisi gitu, ya kan? Tuhan bilang engkau ini seperti kuburan. Depannya kelihatan indah, kelihatan megah, engkau dandani luar biasa, engkau make up luar biasa, engkau wah pokoknya luar biasa. Tapi dalamnya busuk belatung. Di dalam tanah kan kuburan kan isinya apa? Tulang, belatung, ya kan, kotoran-kotoran semua, bau. Itu orang munafik, orang Farisi digambarkan oleh Tuhan seperti itu, nampak penampilannya aja. Jadi jangan menghakimi orang hanya melihat covernya. Ya, don't judge, jangan menghakimi seseorang karena melihat covernya, penampilannya, kira-kira gitu. Ya. Yesus sedang mengajarkan seperti itu. Nah, kemudian dikatakan begini. Tetapi ada solusinya. Ada solusinya. Jadi Tuhan bukan cuma memberikan sebuah warning, tapi juga Tuhan memberikan solusi. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu. Masuk dalam kamar. Nah, perhatikan ya. Ini jangan diartikan hanya secara letterless atau secara apa ya namanya, to the point gitu, ya kan? Berdoa harus masuk kamar nih. Kalau nggak masuk kamar, nggak sah. Kalau nggak masuk kamar, nggak abdul. Enggak. Artinya nggak seperti itu. Memang ada kalanya, ada saatnya kita berdoa harus di dalam kamar. Memang, tetapi ada makna yang lebih luas, ada pengertian yang lebih luas, ada satu kehendak Tuhan yang harus kita pahami lebih dalam, saudaraku di situ. Ya, kita lanjutkan dulu di situ. Masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu. Nah, nanti ada artinya semuanya. Ini tadi malam saya baru terbuka, saudaraku. Aku bisa belajar lagi tadi malam, saya perdalam lagi. Tiba-tiba ada hikmat baru yang sebelumnya saya nggak dapat. Ya, perhatikan ini. Mana tadi? Tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka perhatikan, Bapamu yang melihat yang tersembunyi, ya, akan membalasnya kepadamu. Ada satu perbedaan ya. Kalau tadi mereka sudah dapatkan upahnya, dari siapa upahnya? Dari manusia kan? Tapi kalau yang ini upahnya dari siapa? Dari surga, dari Tuhan sendiri, ya kan? Bapamu akan membalasnya kepadamu. Nah, Bapa yang membalas. Perhatikan.
Berikutnya 7. Kita baca dulu pelan-pelan nih ya. Isi ayat ini luar biasa ayat ini. Lagi pula dalam doamu, ini Tuhan masih lanjutin nih solusinya ya kan? Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Yang kedua, tadi jangan berdoa seperti orang munafik. Yang kedua, janganlah cara kita berdoa jangan seperti orang munafik. Yang kedua, cara kita berdoa jangan seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Sudah mengenal Tuhan enggak? Tuhan siapa yang saudara percayai ya? Pada siapa Tuhan itu yang dimana saudara memberikan hidup saudara? Saudara mengenal enggak Tuhan itu? Nah, hari-hari ini ya anak-anak sekolah minggu, anak-anak remaja sedang diajar lewat PAK, ya PAKK, ya, pendidikan akhlak dan kerohanian Kristen, ya. Mengenal siapa Tuhan melalui kisah penciptaan dan juga melalui kisah manusia di Taman Eden. Nah, ini ada bahan yang baru sudah siapkan, juga sama isinya tentang bagaimana anak-anak ini sejak dari anak-anak sekarang dia dibimbing, dia diarahkan, dibawa untuk mengenal siapa Tuhannya yang dia percaya, yang anak-anak sudah mulai percaya itu. Supaya dia tahu sejak dari kecil dia sudah tahu dulu, dia mengenal Tuhan dulu sebagai apa dalam hidupnya. Ya, ini yang lagi jadi kurikulum kita, materi dari PAK saudara. Ya. Nanti bisa dibawa untuk yang akan mengajar ya di minggu depan. Nah, saudara yang kasih Tuhan perhatikan ini. Tidak mengenal Allah seperti apa? Kalau orang munafik kan tadi jelas gaya doanya, cara berdoanya jelas kan tadi di pinggir-pinggir dan sebagainya tadi nggak usah disebut lagi. Nah, orang yang tidak mengenal Allah, orang yang tidak mengenal Tuhan, cara doanya seperti apa? Cirinya, nah kita lihat di sini ya. Tadi dikatakan doanya bertele-tele. Ya. Mereka berpikir kalau banyak doa, banyak ucapan-ucapan, banyak permohonan-permohonan, maka itu akan dikabulkan oleh Tuhan. Tuhan akan terenyuh, kira-kira begitu. Ini orang yang kenal Tuhan, model begitu. Dia nggak tahu Tuhannya yang dia sembah, yang dia percaya. Next speaknya kita baca dulu. Mereka menyangka, nah tadi perhatikan ini, bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Tuh. Orang yang tidak mengenal Tuhan, kalau berdoa dia pikirnya, aku kalau ngomong tuh harus bagus, harus puitis mungkin, ya kan? Harus Tuhan tuh rasanya, wih keren gitu, baru Tuhan nanti akan menjawab. Ada mungkin pikiran-pikiran seperti itu. Maka dia berdoanya terus sampai diulang-ulang sampai 77 kali mungkin. Nanti ada di sini. Nah, ya. Ayat 8. Jadi janganlah kamu seperti mereka. Mereka yang dimaksud di sini siapa? Janganlah seperti mereka. Mereka tadi siapa? Orang munafik dan orang yang tidak mengenal Tuhan. Nah, perhatikan di sini. Ayat dan berikutnya, karena kenapa kita nggak boleh sama seperti dua tipe tadi, munafik dan tidak mengenal Tuhan? Orang yang tidak mengenal Tuhan, kenapa? Dikatakan di sini alasannya. Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta. Wah, keren saudara. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Katakan wow, gitu loh. Masa kita bilang, masa saya harus ngomong wow gitu? Iya dong, harus bilang wow. Bilang wow gitu dong. Bilang apa ini? Wow, keren. Ini keren saudaraku. Bapamu tahu sebelum kamu minta. Bukan berarti kita kalau doa singkat-singkat juga bukan gitu. Bapak terima kasih, amin. Enggak begitu juga. Tapi ada tingkatannya, ada levelnya. Kalau kita belajar lebih dalam tentang hal ini, doa dengan level orang yang masih bayi, doa yang levelnya orang yang bertumbuh, orang dewasa beda.
Kalau saudara hari-hari doanya masih Tuhan minta ini, Tuhan aku berkati begini, isinya cuma begitu, itu doa bayi itu. Nuntut sama Tuhan, kalau Tuhan gak berkati aku, nah, itu bayi saudaraku. Ciri saudara masih bayi rohani, dari doa saudara udah kelihatan. Saudara selama ini doa bagaimana? Makanya kemarin kan direfleksi di grup, saya berikan beberapa refleksi kan, pertanyaan refleksi kan. Bagaimana saudara hari-hari berdoanya? Masih levelnya, gayanya seperti bayi rohani? Tuhan aku perlu ini. Kalau Kau nggak cukupi, Kau nggak penuhi, Kau jawab, aku nggak mau lagi Tuhan ibadah. Aku nggak mau lagi melayani. Ada masih seperti ini? Itu bayi saudara. Atau saudara nggak nuntut seperti ini, tapi saudara terus tiap hari itu Tuhan begitu aja, hanya untuk berkati aku, Tuhan berkati aku, keluargaku semua Tuhan. Doanya fokusnya hanya untuk diriku, nah, keluargaku, usahaku, pekerjaanku, semua belakangnya ku. Ini orang yang tidak mengenal Tuhan. Berikutnya, tapi jangan terjebak nih. Setelah kita tahu ini, bapakku di surga tahu. Sebelum aku minta, dia udah tahu. Berarti aku gak perlu berdoa lagi. Betul atau salah kira-kira? Halo? Nah, kadang pun kita baca firman, kita cari pembenaran gitu kan. Kita lebih banyak membenarkan diri kita. Iya tuh benar tuh, lihatin ngapain sekarang kamu capek-capek berdoa, apalagi harus puasa, tahan lapar, tahan haus, harus potong kedagingan, hilangkan kedagingan, keduniawian harus dikikis. Bapak sudah mendengar kok, Bapak tahu apa yang Bapak lakukan, jadi aku gak perlu berdoa. Nah ini orang yang gak mengenal Tuhan. Cara orang yang tidak mengenal Tuhan itu kira-kira gambarnya seperti itu. Perhatikan ayat yang ke-9. Karena itu. Nah, apa yang dimaksud karena itu? Justru, coba jawab dulu. Apa? Karena itu maksudnya apa? Coba, ayo supaya kita bertumbuh nih. Ini saya sekalian kasih cara nih. Cara kita menggali firman itu kayak begini. Nah, ya. Karena itu maksudnya apa? Ayat di atasnya tadi kan? Karena itu ayat di atasnya tadi. Di atasnya persis. Ini ayat ke-9. Ayat 8-nya apa? Nah, justru karena Tuhan itu tahu sebelum kita meminta, Tuhan masih ngomong, kamu harus berdoa. Loh, jelas sampai di sini? Oke, ada pertanyaan dulu nggak? Udah, kita stop dulu. Nanti sudah terlalu banyak ngomong, bingung. Saya kasih kesempatan bertanya dulu. Sampai di sini mana yang belum jelas? Coba, ayo. Ada yang belum jelas? Ada yang mau ditanyakan sampai di poin ini? Jadi jangan terjebak ya. Tadi pola pikir yang salah tuh, yang tidak mengenal Tuhan. Merasa tahu, oh Bapak mendengar, Bapak memberi, menjawab, bahkan sebelum aku berdoa pun dia sudah bisa tahu. Jadi aku gak perlu berdoa. Tapi Tuhan ngomong, justru karena itu, karena Bapakmu tahu apa yang engkau belum minta, dia bisa kasih. Kamu harus berdoa. Tapi perhatikan, beginilah cara doanya. Pengen tahu bagaimana caranya? Beginilah caranya. Nah, Tuhan ngomong apa di sini? Bapa kami yang di surga. Berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga. Sebenarnya yang Tuhan maksud bukan sekedar hanya ucapan, saudara. Tadi kan ada yang kata diulang-ulang tadi. Waktu kita baca tadi enggak bertele-tele seperti biasa. Ada satu terjemahan, ya sebentar ya saya lihat dulu ya. Ada satu terjemahan sebentar di dalam ayatnya versi yang lain kok sebentar. Nah ini versi TSI saya bacakan ya. Ayat yang ke-7 dulu. Ini kita baca dulu sebentar ya. Ayat yang ke-7 versi TSI. Ya, kalau tadi yang kita baca itu versi TB terjemahan baru. Dalam versi TSI ngomong begini ayat yang ke-7-nya. Waktu kamu berdoa, janganlah berdoa
mengulang-ulang permohonan mereka karena menganggap bahwa Allah lebih mendengarkan doa yang diulang-ulang. Kayak tadi kan, harus 77 kali, harus 100 kali, baru nanti Tuhan mendengar. Nggak perlu harus seperti itu. Selalu jadikan rumus, selalu jadikan patokan. Jangan tuh saudara berpikir begitu tiap hari kita doa Bapa Kami salah juga dong. Enggak juga saudara itu, ya kan? Ini bukan doa yang diulang-ulang seperti tadi maksudnya. Doa yang tiap hari kita ucapkan, contoh kayak doa Bapa Kami yang kami lakukan setiap pagi, kami berdoa Bapa Kami tiap pagi. Itu bukan berarti itu merupakan orang yang tidak mengenal Allah. Beda dengan konteks yang tadi. Doa Bapa Kami-nya benar-benar diulang harus 77 kali. Baru katakan sah, sempurna. Angka 7 itu kan lambang kesempurnaan. Angka 7 dalam arti rohani, ya kan, itu angka kesempurnaan, saudaraku. Hari ke-7 Tuhan menyelesaikan ciptaannya kan. Hari ke-6 dia selesai, hari ke-7 dia istirahat. Sempurna sudah ciptaannya. Enggak seperti itu. Apalagi sampai ada membangun sebuah mitos, sebuah image bahwa kalau berdoa 77 kali itu, wih, baru mantap gitu. Baru powerful. Kita bangun image seperti itu. Enggak. Ini ciri orang yang tidak mengenal Allah. Ya, itu contohnya. Nah, kita kembali ke sana ya. Perhatikan yang berikutnya tadi. Bapa Kami yang di surga, berhenti dulu. Tuhan itu mengajarkan kepada kita, manggilnya itu Bapa. Ini berbicara tentang apa? Hubungan. Doa itu adalah hubungan, persekutuan dengan Tuhan, bukan permintaan. Kalau doanya orang yang dewasa, doanya orang yang sudah mengenal Bapa, sudah mengenal Tuhan, maka doanya dia adalah apa tadi saudaraku? Hubungan. Dia sudah merasa cukup ketika dia hanya doa, pujian, penyembahan, dia nggak perlu minta apa-apa sama Tuhan. Dia hanya mengucap syukur waktu dia sakit. Dia nggak minta Tuhan sembuhkan aku, kasihani aku Tuhan. Sudah sekian lama aku mencucurkan air mata. Boleh sudah tidak apa. Tapi yang Tuhan minta lebih dari itu adalah hubungan. Pertanyaannya lagi begini, saudara. Bagaimana kau berdoa? Nah, refleksi kembali. Saya mau tanya dulu nih. Nah, kepada Gideon dulu deh. Gideon, kenapa Gideon berdoa? Coba renungkan. Kenapa saudara berdoa? Nah, ini versinya Gideon dulu. Kenapa Gideon berdoa? Saya ingin dekat dengan Tuhan. Ingin dekat. Oh ya, apalagi ada lagi? Ibu-ibu lah, ngomong, kasih tahu, supaya kita ada interaksi. Kenapa Opung Jonathan berdoa? Karena memerlukan, butuh sesuatu, jujur. Haleluya. Ada lagi yang mau jawab? Siapa tuh? Ayo angkat, Libong mungkin. Kenapa Libong berdoa? Kenapa Libong berdoa? Atau Yuni boleh? Kenapa Yuni berdoa? Menurut saya itu adalah salah satu cara berkomunikasi dengan Tuhan. Berkomunikasi. Oke. Yang sebelah sini sekarang biar seimbang, biar begini. Ya. Siapa di sini? Mama Mili mungkin. Nah. Kenapa berdoa? Siapa yang mau jawab? Kenapa berdoa? Kalau menurut saya, keharusan. Keharusan. Oke. Saya harus berdoa. Bukan di saat kita sehat saja berdoa. Keadaan susah, sakit, maupun kita harus berdoa. Oke. Jadi kesimpulannya, kenapa
keharusan. Oke ya. Tadi sakit berdoa, ya kan? Susah berdoa. Kalau nggak susah, kalau gembira, kalau berkat gimana? Tetap berdoa. Tepuk tangan berdoa. Puji Tuhan ya. Ada lagi? Alvin, kenapa berdoa Alvin? Saya nggak berdoa. Karena Anda maunya. Oke, jujur. Karena ada maunya juga. Kebanyakan gimana faktanya? Ayo jujur, jawaban jujur. Motif. Motif, silakan. Kenapa kita berdoa? Ya? Kenapa motif berdoa? Iya. Supaya kita semakin intim hubungan kita dengan Tuhan. Semakin intim. Oke, sekarang itu. Tuhan tahu apa yang Tuhan lakukan. Itu karena supaya Tuhan tahu kebutuhan kita kan. Lagi motivasinya adalah Ayo jujur nggak? Jujur atau jujur? Sudah berdoa kalau ada butuhnya nggak? Kalau ada maunya nggak? Baru berdoa. Kalau sebuah daftar cukupi masih berdoa? Masih. Terus berdoanya gimana? Karena ada refleksi yang berikutnya loh. Berdoa, kita merasa sudah berdoa, tapi sesungguhnya kita belum berdoa. Real, ya kan? Ini saya dibukakan soal ini. Seolah-olah saya berpikir, saya tidak berdoa nih, tapi ternyata bagi Tuhan, kamu belum berdoa. Nanti kita belajar. Ada itu saya dapat tadi mau. Tapi kita simpulkan dulu. Motivasi kenapa kita berdoa? Lebih jujurnya, jawaban jujurnya adalah kalau ada maunya, ada butuhnya. Ya atau ya? Yoi. Coba kalau sudah dikasih kondisi yang enak, terpenuhi, masihkah saudara berdoa? Masihkah beribadah? Banyak rekan-rekan kita, orang-orang di luar sana sudah terberkati, sudah dapat berkat, lupa ibadah. Udah males ke gereja, ibadah, doa, konser, udah males. Kenapa? Udah nyaman, tercukupi semuanya. Nanti giliran dikasih sakit, dikasih ditipu orang, dirampok, baru nangis-nangis sama Tuhan datang. Nah Tuhan sudah mengajarkan seperti ini. Bapa, artinya bukan sekedar kita tuh butuh. Hubungan itu dibangunnya bukan sekedar kalau kita butuh baru datang. Gembira, diberkati, baru datang. Enggak juga sebenarnya. Kan hubungan kan ada dua hal kan. Kalau teman kita dalam keadaan berkat, kita datang. Kalau lagi susah, kita menjauh. Ada yang begitu. Ya, ini kan ada dua tipe relationship, hubungan kan, yang kita alami di dunia ini. Tapi ada juga orang yang ketika dia susah, kita pun ada di sana. Nah, terhadap Bapa, ini hubungan. Jadi yang Tuhan mau dalam keadaan apapun, bukan sekedar butuh sesuatu, tapi yang Tuhan mau ada hubungan. Aku ini anak, aku ini Bapa. Artinya hubungan itu terus terbangun setiap saat, setiap waktu, setiap keadaan, setiap kondisi, tidak dibatasi oleh apapun. Mau enak, mau nggak enak, mau sakit, mau sehat, apapun, dimanapun, sudah bisa terus terhubung dengan Tuhan. Sudah belum sudah membangun kalau selagi dalam perjalanan, yang bicara luar kota, di kendaraan, sementara pakai helm, sudah nggak bangun hubungan nggak sama Tuhan? Saya termasuk yang rewel, orang tua yang rewel sama Livi. Setiap kali saya antar sekolah Livi, selalu saya bilang worship, kata saya. Ayo sambil bahasa roh, kata saya. Selalu saya ingatkan. Ayo sambil menyembah Tuhan, memuji Tuhan, sambil naik motor. Kenapa? Saya pun juga selalu dalam perjalanan naik motor, naik apa, naik bus, naik kendaraan umum, bangun hubungan. Sudah tahu lagu tadi? Kasihku padamu takkan ku biarkan. Itu dapat di mana? Itu di travel.
perjalanan waktu sidang MB kemarin ke Bogor. Perjalanan dari Bandung ke Bogor. Saya dapat melodi itu. Tadinya liriknya nggak seperti itu, hanya dapat melodinya dulu. Terus saya ulang-ulang, saya muka sampai saya nangis di kendaraan itu. Menyanyikan lagu di sana sampai mencucurkan air mata. Tadinya saya ambil satu tema, ternyata nggak pas. Bukan ini nggak pas dengan melodi ini. Akhirnya sampai pulangnya baru dapat ini sudah. Pulangnya sudah tahu, saya naik gojek sudah. Ya, 1 jam dari hotel menuju ke kota Bogornya. 1 jam, hujan lagi sudah. Saya baru dapat liriknya. Kasihku padamu akan kulihatkan. Karena terinspirasi dengan Imamat pasal 6 tadi, ayat 12 yang hari-hari kita lagi belajar. Supaya kita menjaga api di mezbah kita tetap menyala. Jadi harus terus dibangun hubungan itu. Mulai hari ini, ya setelah selesai ibadah ini, ayo saudara, ini doa yang diajarkan Tuhan. Bukan hanya sekedar harus 77 kali. Tapi kalau udah ada hubungan, ayo. Sudah mau doa 1000 kali, tapi kalau sudah ada hubungan dengan Tuhan, gak bersekutu dengan Tuhan, gak intim sama Tuhan, gak bisa. Yang Tuhan minta adalah hubungan, persekutuan. Karena kita akan lihat Bapa yang mengatakan, yes. Ada pertanyaan dulu gak sampai di sini? Sekarang jam berapa? Oke, ada jam 11 gak kerasa ya. Puji Tuhan. Yuk, sebelum nanti kita sambung lagi ya, ada pertanyaan dulu nggak? Kira-kira sudah dapat apa nih? Kesimpulan apa yang sudah dapat hari ini di sharing kita? Ngobrol-ngobrol santai kita. Ini ngobrol santai, saya nggak khotbah, ya kan? Saya hanya jawab pertanyaan 2 orang yang sama kebetulan. Ya. Oke, ada pertanyaan dulu nggak sampai di sini? Kesimpulannya apa? Kesimpulannya? Sudah dapat kesimpulan apa? Buta Barat dapat kesimpulan apa hari ini? Rema apa yang didapatkan? Coba kasih linknya. Nah, kira-kira dapat rema apa? Yang nyangkut di hati. Dari obrolan kita ini yang nyangkut di hati apa? Berdoa itu bukan hanya sebatas rutinitas, tapi itu juga menjadi keharusan kita berdoa sama Tuhan, dan hati kita kepada Tuhan itu harusnya benar-benar tulus, bersih. Pikiran hati kita bukan sebatas doa menjadi mantra gitu, tapi itu menjadi sebuah puasa. Sekali berdoa dan berpuasa. Itu cara. Oke, ya. Salah satu apa ya? Pengertian dari mantra. Mantra itu kalau sudah ya kan diulang-ulang kan. Ya, doa yang diulang-ulang. Sudah nangkep nggak seperti ini? Sudah lihat orang-orang yang bikin mantra kan? Ucapannya kan diulang-ulang terus. Jangan sampai doa Bapak kami sudah jadikan mantra. Itu doa yang kudus, doa yang Tuhan ajarkan jadi mantra. Jangan sampai saudara. Oke, yang lainnya, Mama Josia dapat rema apa dari hari ini? Nah, silakan Titi kasih linknya. Yang nyangkut di hati apa? Nah, sebelum kita closing ya. Kalau ada yang mau angkat tangan silakan, mau jawab silakan, mau kasih pandangan dia. Saya hal berdua itu ya seperti yang dikatakan sudah tadi ya, suatu keharusan, bukan hanya sekedar mantra yang kita ucapkan setiap saat. Mau keadaan seperti apapun ya kita wajib berdoa. Kita harus berdoa, mau senang mau susah ya kita harus berdoa. Itu cara kita berkomunikasi dengan Tuhan, mempunyai hubungan dengan Tuhan, lebih intim dengan Tuhan. Ya itu sih yang sebenarnya. Oke, ya terima kasih Bu Lela. Ya, ada lagi silakan. Mungkin Friska boleh dapat apa hari ini? Silakan kasih begitu biar speak up. Menurut aku sih berdoa itu kayak untuk rasa syukur kita baik di dalam suka maupun duka. Jadi kayak apa yang Tuhan kasih, apa yang Tuhan berikan, baik itu pengampunan, baik itu sebuah apa yang masalah, ya berdoa itu adalah bentuk rasa syukur kita
doa yang Tuhan ajarkan itu semua berbicara tentang hubungan, saudara. Dan doa itu bukan sekedar saudara bercakap-cakap dengan Tuhan, tapi saudara beribadah seperti ini pun ini kehidupan doa namanya, satu paket. Bukan hanya satu item, tapi item beberapa item jadi satu paket. Itu kehidupan doa. Kehidupan doa adalah kehidupan kita secara pribadi. Kita mungkin seperti tadi masuk kamar, ya, tutup pintu, bersendiri, menyendiri dengan Tuhan. Memang itu, tapi ada dengan keluarga, ada dengan rekan-rekan saudara seiman. Kan bilang, janganlah menjauhkan diri dari pertemuan ibadahmu seperti dibiasakan oleh banyak orang. Menjelang hari Tuhan yang mendekat. Loh, ada kata itu, menjelang. Ini kan sekarang sedang menjelang hari Tuhan mendekat, tiba waktu kesudahannya. Justru banyak orang meninggalkan, menarik diri dari ibadah. Saudara, jangan sampai ada di kelompok orang-orang itu. Jangan menggenapi itu. Orang-orang yang meninggalkan pertemuan ibadah. Itu kehidupan doa, saudaraku. Satu paket. Itu dalam kehidupan doa itu satu paket, doa pribadi, keluarga, dan bersama-sama dengan saudara-saudara seiman yang lainnya. Itu harus satu paket. Yang mau dikatakan yes. Jelas sampai di sini saudaraku. Saya kasih sedikit aja bocoran hikmat yang Tuhan kasih tadi malam. Saudara perhatikan ini. Masuklah kamar, tutuplah pintu. Perhatikannya. Kenapa? Ini bukan sekedar praktek seperti itu. Sudah datang masuk kamar tutup pintu doa, enggak seperti itu. Tapi ada makna rohaninya. Apa makna rohaninya? Wahyu 3 ayat 19-20 kira-kira gitu kan. Saya buka dulu aja sebentar sebagai penutupnya. Sebentar. Wahyu 3 ayat 8. Wahyu 3 ayat 8. Saya bacakan ya. Wahyu 3 ayat 8. Aku, kata Tuhan, tahu segala pekerjaanmu. Tuhan itu maha tahu apa yang sudah lakukan di tempat tersembunyi sekalipun. Ketika saudara sendirian, Tuhan tahu. Ya, perhatikan. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah sekarang, perhatikan. Aku telah membuka pintu bagimu. Wah. Ketika saya baca ini, yes. Apa maksud begitu? Menangkap sesuatu? Nangkap sesuatu enggak, saudara? Tadi masuklah kamar, tutup pintu. Tuhan ngomong di Wahyu, aku yang membuka pintu. Sudah paham di sini? Coba apa yang sudah paham? Gideon, ayo paham dari mana? Coba saya mau tes. Ya, ini udah kasih clue nih. Ya, udah dikasih clue nih. Salah nggak apa-apa. Nggak suruh push up. Saya push up nggak apa-apa. Ayo, Gideon, silakan. Paham Gideon dengan maksud tadi? Makna rohaninya. Oke, masih bingung? Kasih ke Mama Jonathan dulu. Kayaknya nggak mau jawab Mama Jonathan. Sambil berpikir ya, Gideon ya. Oke, nangkap sesuatu nggak? Saya mau stimulasi. Saya lagi stimulasi sudah untuk memahami firman. Silakan. Nggak apa-apa. Mungkin maksudnya kalau saya masuk ke dalam kamar, tutup pintu, Tuhan udah benar-benar maksudnya kita di dalam itu bukan hanya untuk berdoa, tapi membuka Alkitab, misalnya melakukan penyembahan, memuji Tuhan yang benar-benar dari hati, karena Tuhan udah buka hatinya juga untuk kita, jadi kita membuka hati kita. Dengan mungkin memang kalau berdoa, saya setiap hari saya lihat Mama juga kan masuk kamar, main gitar, berdoa, tutup pintu, jadi selalu ada Alkitab di depannya
jadi maksudnya mungkin membaca Alkitab sambil berjalan. Oke, ya kalian udah dapat siap Ustaz? Speak up. Siap. Nanti Bu Asin habis ini persiapan. Atau Pak ini boleh silakan, atau Elizabeth atau siapa lagi boleh, Ririn atau siapa lagi? Bintang coba ya nanti ya siapa? Maknanya ketika Tuhan sudah membukakan pintu kita dan sebelumnya kita mengunci pintu, kita masuk, lalu Tuhan membukakan pintu buat kita. Di situ Tuhan datang dan mencerahkan kita. Artinya kita itu berdua sama Tuhan lebih dekat untuk bersekutu, dan untuk pintu yang kita tutup itu artinya supaya tidak ada gangguan-gangguan dari luar gitu. Oke, boleh silakan. Yang tadi yang sudah disebut, Bu Asin siap? Atau siap Bu Asin mau jawab? Silakan, kasih. Itu boleh ada. Dari saya sih Om, Mas, untuk berdoa masuk pintu dan buka pintu, Tuhan sudah buka pintu terlebih dahulu. Jadi sebelum kita masuk Tuhan sudah ada di dalamnya. Jadi di saat kita bersekutu dengan Tuhan, sebenarnya Tuhan sudah tahu apa yang mau kita doakan karena Dia sudah membuka terlebih dahulu. Jadi setiap apa kerinduan kita berdoa intim dengan Tuhan, ya Tuhan sudah tahu apa yang Tuhan inginkan dari kita. Oke, jadi poinnya Tuhan yang buka pintu dulu, kita masuk, tutup lagi gitu ya. Siapa? Ada tadi? Dari Ririn, dari Bintang, nanti Ibu Sabel ya. Ibu Sabel bersiap. Ya, silakan. Ya, yang siapa tadi? Picknya ada siapa? Oke, Ririn. Ya. Kalau menurut saya kita berdoa di dalam tanah untuk itu mungkin bisa kita berdoa ada banyak permohonan kepada Tuhan. Nah, waktu kita berdoa itu Tuhan udah buka jalan atas permasalahan. Oke, aja. Ada satu lagi, boleh tambahan satu lagi? Siapa? Terakhir satu lagi sebelum saya closing. Muhammad Jose lagi? Atau Buatin? Atau siapa? Bintang apa? Botman? Muhammad Jose ya. Menurut saya sih sewaktu kita membuka pintu, kita membuka Bukan kita yang buka pintu, Tuhan yang buka pintu Di lagi. saat Tuhan membuka pintu, itu kembali Tuhan sudah tahu apa yang kita minta, apa yang harus kita doakan. Tuhan telah tahu dan sudah menyediakan. Jadi seperti yang tulis tadi di wahyu tadi, berarti sebelum kita minta aja Tuhan sudah tahu gitu. Apalagi kita minta kan makin luar biasa. Menurut saya sih itu. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat semuanya. Haleluya. Oke, closing ya. Perhatikan Matius 6. Tuhan bilang, kalau kau berdoa, masuklah kamar, kemudian tutup pintunya. Terus Wahyu bilang begini, aku membuka pintu. Nah, artinya begitu saja. Ketika kita berdoa, kita menutup pintu. Biarkan Tuhan yang membukanya. Jangan kita yang buka. Karena membuka pintu bagiannya Tuhan. Bagian kita tutup pintu. Artinya apa? Private. Tutup pintu artinya private. Udah urusan aja pribadi sama Tuhan. Gumul kayak Yakub bergumul. Yakub bergumul sampai dia terpelecok. Kita mengatakan sampai malaikat Tuhan memukul pangkal paha Yakub sampai dia wah. Tapi Yakub menang. Kita mengatakan Yakub menang. Private. Tunggu sampai Tuhan buka pintu buat kita. Paham sampai sini sudah? Seringkali apa yang kita lakukan? Buka sendiri. Kalau buka sendiri pakai apa? Pakai cara kita. cara kita. Tuhan bilang tunggu sampai aku buka pintunya. Kamu terus bergumul. Tapi di sini kita nggak kuat, kita nggak sabar, kita nggak tekun di sini. Itu
masalahnya. Sudah dapat sesuatu hari ini? Cara orang berdoa yang tidak mengenal Tuhan. Salah. Saudara seolah-olah sepertinya saudara sudah berdoa, tetapi ternyata saudara belum berdoa. Itu jawabannya ini tadi. Kapan kita berdoa tapi sebenarnya kita tidak berdoa? Ketika kita tidak takut berdoa. Kolose berkata, bertekunlah dalam doa. Kolose berkata, bertekunlah dalam doa. Yesus pernah kasih perumpamaan tentang seorang perempuan yang datang ke tempatnya hakim yang lalim. Hakim yang lalim tidak pernah menggubris. Tapi wanita ini, wanita nenek-nenek ini kurang lebih, atau kira-kira begitu, bukan disebut lagi. Pokoknya seorang wanita ini terus kejar itu hakim, sampai akhirnya hatinya berbelas kasihan dan menolong perempuan itu. Ini sebuah perumpamaan cerita. Dari cerita itu Yesus ngomong, demikianlah kamu kalau berdoa, jangan pernah jemu-jemu, bosan-bosan mau berdoa. Seperti wanita ini, kejar terus, bergumul terus, sampai mau menang. Itu Tuhan buka pintu, sudah menang. Amin. Jangan berdoa seperti orang munafik. Jangan berdoa seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Yang terakhir ketiga, jangan sampai saudara ada dalam kondisi berdoa tapi sebenarnya tidak berdoa. Banyak yang model begini, saudara. Tuhan Yesus